Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati malam hari ini. Sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membagikan satu tema, yaitu Yesus datang memberi hidup. Tema ini benar-benar sangat berarti dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita mempercayai bahwa hanya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Dan tentunya Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, yaitu untuk memberi hidup. Seperti yang kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, tetapi Yesuslah sang pemberi kehidupan tersebut. Jika kita baca dalam Roma 6 ayat 23, firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi oleh karena karunia Allah sajalah kita akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan pada dasarnya dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dosalah yang memisahkan kita dari Allah. Hidup di dalam dosa itu berarti kita hidup tidak melakukan kebenaran. Dan jika kita tidak melakukan kebenaran, yang berarti juga kita hidup dalam dosa, maka kita kehilangan hubungan dengan Yesus Kristus. Dan itu berarti kehidupan rohani kita sudah mati. Jadi jika kita berdosa, maka kita terpisah dari Allah, kita terpisah dari sumber kehidupan yang sejati, dan berarti hidup ini adalah sia-sia. Artinya hidup yang tidak mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Hidup kita adalah hidup yang akan binasa selama-lamanya. Mari kita perhatikan satu ayat firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10, di mana firman Tuhan ini berkata, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kita sudah tahu siapa yang mencuri, siapa yang membunuh, dan siapa yang membinasakan. Tidak lain adalah iblis. Karena iblis itu berada di sekitar kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan di sekeliling kita, yang mencari kelengahan kita, yang berusaha mencuri kebahagiaan hidup kita, yang berusaha mencuri kedamaian dalam hidup kita, yang berusaha mencuri segala sesuatu yang sudah kita nikmati di dalam hubungan kita dengan Allah. Itulah tipu daya iblis yang harus kita waspadai. Dia berusaha menguasai hati dan pikiran kita. Dia berusaha memberikan iming-iming kenikmatan duniawi, kesenangan, kedudukan, jabatan, bahkan segala sesuatu yang pada dasarnya hanya mengenakkan keinginan daging saja. Sesuatu yang menyenangkan untuk kita lakukan, menyenangkan tubuh jasmani kita ini. Tapi di minggu ini sekali lagi kita mengingat bahwa Yesus Kristus sudah datang. Dia lahir di dalam dunia sebagai manusia untuk menjadi juru selamat bagi setiap manusia. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10b tadi yang kita baca, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia, dia lahir sebagai manusia dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada siapa? Kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa mereka akan memiliki hidup, yaitu memiliki kehidupan rohani yang terus bergerak, terus dinamis, di mana semangat kita akan selalu baru setiap hari. Kehidupan kerohanian kita akan memimpin kita mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam Allah, bahkan memampukan kita untuk terus melayani Tuhan, memampukan kita untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan, supaya janji Tuhan bahwa kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan itu akan terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya saat kita hidup dalam dunia ini saja kita rasakan berkat-berkat Tuhan dan kelimpahan yang Tuhan berikan, tetapi kehidupan kekal selama-lamanya yang Dia janjikan akan kita alami. Dan kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6, satu ayat firman Tuhan yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi marilah kita percaya bahwa Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran itu, dan Yesuslah kehidupan itu.
Jika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah menerima kehidupan itu. Kehidupan yang berlimpah-limpah di dalam kasih dan kuasa Allah. Mari saat ini kita hidup di dalam kasih Tuhan untuk kita merasakan kelimpahan dan berkat surgawi yang kita nikmati saat-saat ini. Dan jangan lupa kita juga sedang menantikan kehidupan dan kelimpahan yang kekal bersama Bapa kita di surga. Kalau nanti Tuhan datang menjemput dan memanggil kita semua. Tetap kuat, tetap percaya, tetap hidup di dalam iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.